Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakraludaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir. Saremoniknya mana untuk HP? Sebelumnya saya ingin mengajak sahabat-sahabat sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhomsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihumsatun udfi biha haral wabah ilhatimah al-Mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Oke sahabat-sahabat, jangan pernah bosan-bosan, lantunkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa likhomsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezaliman maupun sifat zalim, dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Oke, sahabat-sahabat yang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, saya doakan semoga lekas dilimpahkan rezekinya, halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga belum kunjung dikarunia keturunan sang buah hati, putra maupun putri, semoga lekas dikaruniai keturunan sang buah hati, putra maupun putri, soleh maupun soleha, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Oke sahabat-sahabat, kita siang ini pengen ngobrol-ngobrol saya pengen ngobrol-ngobrol. Bentar sahabat-sahabat, sebentar. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua?
Kabarnya absen dulu sahabat-sahabat, absen dulu. Absen dulu, ini saya pantau di HP ya. Absen dulu. Sebelumnya mohon maaf, silahkan bisa di-share sebanyak-banyaknya karena ada informasi yang akan saya sampaikan. Jadi begini sahabat-sahabat, saya barusan live di Instagram saya namanya Gus Nur Samsun. Dan kenapa saya live di YouTube juga? Karena sudah kebangetan, sudah terlalu kebangetan. Saya mendapatkan informasi di Madiun, di Ngawi, di Semarang, di Demak. Banyak sekali saudara-saudara kita, masyarakat yang meninggal dunia dadakan. Apakah itu COVID-19, corona ataupun penyakit biasa, wallahu a'lam bishawab. Yang artinya saya hanya ingin menyampaikan pesan ini untuk masyarakat dan untuk para pemerintah, pejabat. Saya sudah lama saya tidak menyuarakan tentang politik, saya sudah lama tidak menyuarakan tentang aspirasi untuk negeri. Selama ini saya memberikan tayangan-tayangan, konten-konten gerbek dukun, semata-mata itu untuk memberikan hiburan kepada kalian semua, para masyarakat yang jenuh, yang pusing, yang stres, yang galau menghadapi keadaan dunia saat ini. Kita semua faham, akan tetapi kenapa ini semua terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Kita semua tidak tahu. Oke, kita hakikatnya ini semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Oke, hakikatnya ini semua atas izin Allah, atas takdir Allah. Akan tetapi semua tidak akan terjadi bila mana itu bukan ulah manusianya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi sahabat-sahabat, saya tadi live di Instagram itu saya sempat hampir nangis. Kenapa? Karena saya menyaksikan keadaan dunia saat ini. Seandainya agama tidak melarang bunuh diri, maka saya dari kemarin-kemarin sudah bunuh diri. Karena di agama dilarang untuk melakukan itu, dan itu dosa. Dan saya berusaha untuk beriman, dan saya berusaha untuk tawakal, untuk berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat-sahabatku semua, saya Nur Samsun Al-Fakir, kelahiran saya Demak, Meranggen, Jawa Tengah, Indonesia. Domisili saya, tempat tinggal saya saat ini ada di Pondok Pelem, RT 4 RW 5,
Kelurahan Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Saya berdiri di bumi pertiwi. Ini skenario macam apa kayak gini? Yang katanya PPKM. Saya mendapatkan informasi itu valid atau bukan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dengar. Saya mendengar jika dikala berjalannya PPKM atau kebijakan dari pemerintah tentang PPKM, untuk kita semua ini akan diberikan tunjangan per minggu atau per bulan, saya lupa, sejumlah kalau tidak salah 10 juta per kakak. Benar atau tidak? Coba kalian semua menjawab benar atau tidak. Yang saya dengar per minggu atau per bulan gitu, mendapatkan tunjangan 10 juta setiap kakak, per kakaknya. Benar atau tidak itu? Saya pengen tanya, benar atau tidak? Tidak benar ya? Kalau tidak benar, saya menyarankan kepada masyarakat jangan membuat statement-statement konyol. Pemerintah sudah pusing. Untuk membantu kita semua dengan cara mereka. Jika itu benar, statement itu adanya, maka sungguh keterlaluan pemerintah. Bila mana yang saya lihat masyarakat kanan kiri saya tidak ada yang menerima tunjangan tersebut. Akan tetapi kalau itu misalkan itu berita hoax alias bohong, maka kita harus mendukung kebijakan pemerintah selagi itu baik. Akan tetapi ingat, ada apa sebenarnya di PPKM ini? Kenapa terjadi sistem baru ataupun kebijakan-kebijakan yang baru itu terjadi sebelum nuansa hari besar? Entah itu Lebaran Idul Fitri, terus bulan Ramadan, terus Idul Adha. Kenapa itu terjadi? Saya hanya ingin bertanya kepada pemerintah, kenapa itu harus terjadi? Dan saya mendapatkan laporan, entah itu benar atau bohong, wallahu a'lam bishawab, yang artinya saya menerima berita di Madiun, di Ngawi, di Semarang, di Demak, banyak sekali masyarakat yang setelah divaksin banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Karena apa? Karena saya tidak mau divaksin. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa saya akan bertahan. Karena saya dari kecil tidak mau bersentuhan dengan namanya kedokteran. Saya dari kecil tidak pernah mau saya bersentuhan. Keluarga saya dari dulu tidak pernah bersentuhan dengan dokter, puskesmas, rumah sakit dan lain-lainnya. Lahir melalui bidan atau lahir melalui dukun beranak dulu. Kalau sekarang bidan. Dan di situ bukan berarti kami menyepelekan orang-orang medis ataupun menyepelekan kedokteran. Bukan, karena ponakan-ponakan saya banyak yang jadi dokter. Akan tetapi memang kami dari keluarga besar, saya tidak sejalan. Kenapa tidak sejalan? Karena kami tidak mempercayai obat-obat kimia. Kami lebih percaya obat tradisional. Kenapa? Karena kami, keluarga saya, tinggal di Indonesia, Pulau Jawa, penuh dengan rempah-rempah. Semua rempah-rempah itu bisa untuk obat. Orang dulu usianya sampai ratusan tahun. Padahal belum ada vaksin, padahal belum ada imunisasi, padahal belum ada obat bodrek.
Dan kenapa orang sekarang banyak usianya yang pendek-pendek? Karena sistem kehidupannya yang ngawur. Tentunya tidak stabil untuk menjaga kesehatannya, tidak teratur. Dan saya mengomando, saya memerintahkan semua keluarga saya yang masih mempercayai saya tidak mengizinkan keluarga saya divaksin. Berapapun saya didenda, saya tutup. Berapapun saya didenda, saya tutup. Saya bayar. Berapapun keluarga saya didenda, saya akan membayarnya. Toh juga saya sudah terbiasa, karena saya masyarakat biasa. Toh saya sudah terbiasa, saya diperas oleh pemerintah. Kami sebagai rakyat sudah terbiasa diperas oleh pemerintah. Karena kalian semua, wahai para pemerintah, para pejabat, para berdasi, para kalian yang duduk di kursi empuk yang ruangan ber-AC di Istana Merdeka, maupun kalian duduk di gedung MPR, DPR. Kalian bisa duduk di tempat itu karena kami semua. Raja segala raja adalah kami sebagai rakyat, bukan kalian. Raja di atas raja adalah kami sebagai rakyat, bukan para pemerintah, bukan para pejabat. Kalian bisa makan enak, itu karena pemikiran kami sebagai rakyat. Kalian bisa duduk enak, itu karena perjuangan kami sebagai rakyat. Tanpa rakyat kalian tidak akan bisa menjadi penguasa. Tanpa rakyat kalian tidak akan bisa menjadi pejabat. Tanpa rakyat kalian tidak akan disebut pemerintah. Selama ini kami semua sebagai rakyat diam dan diam dan diam. Diam kami bukan berarti kami buta. Diam kami bukan berarti kami itu tuli, bukan berarti kami itu bisu. Diam kami bukan berarti kami itu bodoh. Kami berusaha untuk taat kepada konstitusi nasional Republik Indonesia. Diam kami karena kami selalu taat kepada komando para alim ulama. Diam kami karena kami selalu berusaha untuk mentaati peraturan-peraturan agama maupun peraturan negara. Kami mayoritas Islam. Walaupun saudara-saudara kami yang non-muslim, saya rasa mereka setuju akan ucapan saya. Kalian hanya segelintir orang, wahai para pejabat, wahai para pemerintah. Kalian hanya segelintir manusia yang berdiri di negeri ini. Kami jutaan manusia. Kalian hanya menguasai daerah kami. Akan tetapi kami tidak akan tinggal diam bila mana kalian menginjak-injak bumi pertiwi ini dengan semaunya. Kalian punya kebijakan, tapi tolong saya Nur Samsun Al-Fakir mewakili masyarakat, jutaan masyarakat, tolong diperbaiki, otak kalian diperbaiki, dan tolong sekali saya mewakili jutaan umat manusia di Indonesia maupun di seluruh dunia. Lebih baik saya mati daripada saya melihat saudara-saudara saya di pelosok-pelosok sana, di kampung-kampung, di desa-desa pada mati bergelimpangan gara-gara ulah kalian semua. Katanya ada vaksin, tapi selama kami divaksin, kenapa kami masih harus berjaga jarak? Kami sholat harus berjaga jarak. Di pesantren sepi, di musola sepi, di masjid sepi, tapi di mall, di swalayan, di pasar rame. Oke, kalian berstatement, mungkin kalian berstatement. Kalau di pasar, Pak, Mas, Gus, di pasar itu tempat pembelanjaan untuk orang belanja makanan pokok untuk setiap hari. Di mall itu untuk tempat pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memerlukan. Tapi ingat saudara-saudaraku, para pemerintah, para pejabat, kami hidup
di bawah naungan agama. Kami punya Tuhan dan kami punya kewajiban, kami punya hukum fardu ain untuk ibadah. Kenapa kalian membatasi orang beribadah, tapi kalian membuka lebar untuk orang belanja? Belanja keperluan makan itu bukan kewajiban fardu ain. Itu kewajiban kalian. Itu adalah tugas kalian untuk memberikan nafkah kepada masyarakat yang kalian telah memberikan kebijakan-kebijakan yang konyol, memberikan PSBB, memberikan PPKM kepada kami semua, sehingga kami mau kemana-mana tidak bisa. Kami semua mau kemana-mana tidak bisa. Mau bekerja, buka warung, buka toko, kalian menutupnya. Saudara-saudara saya di luaran sana banyak yang punya toko, banyak punya warung, kalian merampasnya. Kalian mengorat-ngaritnya. Kalian membawa dagangannya. Kalian menghancurkan dagangannya. Atau mungkin jangan-jangan kalian pengen membuka warung sendiri di depan istana. Atau mungkin kalian ingin membuka warung sendiri, warteg, ataupun warung makan, ataupun warung es di depan istana, di depan gedung MPR. Silahkan kalian buka warung sekalian di depan gedung MPR. Silahkan kalian sekalian membuka warung usaha di depan atau di dalam istana. Sekalian di dalam istana itu dibuat restoran. Biar kami semua belanja di sana. Biar kami semua jajan di istana. Biar kami semua jajan di gedung MPR, DPR. Kami mau jajan tempat yang terdekat, kalian malah menutupnya. Kalian membatasi kami semua. Sedangkan langkah kalian tidak terbatas. Kalian bisa enak terbang sana, terbang sini. Pakai pesawat kelas bisnis, mewah. Pakai pesawat pribadi, pakai helikopter, pakai kapal pribadi. Lah kami semua ini kami. Kami tidak punya kendaraan. Kami harus bekerja mengais rezeki untuk bisa naik bus, naik becak, naik angkot. Tapi kalian yang bisa kemana-mana seenaknya, katanya kalian sayang kepada rakyat. Tapi rakyat selama ini seperti ini. Saya punya bukti. Ada saudara saya yang riwayat sakit jantung bertahun-tahun. Giliran mati di musim pandemi corona ini. Langsung divonis positif corona. Macam apa ini? Saya punya teman sakit ginjal yang sudah kronis. Seminggu 2 kali cuci darah. Setelah meninggal divonis corona. Harus dipaksa tanda tangan. Maksudnya apa ini? Apa coba maksudnya apa? Apa? Kalian itu kenapa sih? Hei, para pejabat, kalian itu sedang kenapa? Mau cari apa? Kalian mati butuh manusia. Kalian mati butuh orang lain untuk membopong, menggendong, memikul jenazah kalian. Kalian mati juga butuh tangan orang lain untuk memandikan jenazah kalian. Kalian mati juga butuh tangan orang kecil yang harus mencangkul kuburan kalian. Tidak mungkin teman-teman pejabat kalian yang mencangkul kuburan kalian. Tidak mungkin DPR untuk mencangkul kuburan-kuburan kalian. Pasti kuburan kalian yang mencangkul adalah rakyat biasa, para petani, para buruh. Saya seorang praktisi, saya spiritual. Mungkin saya satu-satunya praktisi di Indonesia yang berani mengatakan seperti ini. Saya tidak takut. Walaupun kalian menangkap saya tidak takut. Walaupun kalian memenjarakan saya, walaupun kalian itu menembak saya sekalipun, saya tidak takut. Karena seandainya di dalam agama dihalalkan untuk bunuh diri, maka saya sudah dari kemarin saya bunuh diri. Bila mana di dalam agama menghalalkan untuk bunuh diri, maka saya dari kemarin sudah bunuh diri. Para petani pada sengsara,
Malam harus cari air untuk meluapi sawahnya. Pagi-pagi habis subuh harus ke sawah, motong rumput yang liar. Siang harus di sawah kepanasan, harus mengusir burung-burung yang makan tanaman padi. Harus beli pupuk mahal. Mereka butuh duit untuk beli pupuk. Nggak ada yang membantu. Apakah kalian para pemerintah membantu? Mana janji-janji kalian sebelum kalian menjabat? Dipaksa untuk memiliki pupuk urea, tidak boleh pupuk kompos. Belut-belut pada mati, cacing-cacing pada mati. Sistem apa ini? Giliran padi setelah panen dijual murah. Setelah itu kalian para mafia meraup padi panen, hasil panennya para petani. Kalian simpan di Bulog, setelah itu kalian keluarkan dengan harga yang tinggi. Yang membeli adalah rakyat, padahal itu tanaman dari rakyat, tanamannya para petani dijual lagi kepada petani dengan harga yang tinggi. Sistem apa macam kayak gini? Sistem marketing kata kalian. Sistem jual beli seperti itu. Itu bukan sistem jual beli yang sehat. Saya melihat para TKI, para buruh, terus saya melihat teman-teman, saudara-saudara kami semua yang merantau di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri, yang merantau semua, para perantau. Mereka tercekik, lehernya tercekik. Mereka tercekik. Mereka mau usaha, kalian membatasinya. Mereka mau mencari mengais rezeki di perantauan, kalian membatasinya. Sedangkan kalian digaji oleh kami setiap bulan, tapi kami menerima uang dari mana? Kami dipaksa harus taat kepada hukum. Kami dipaksa harus bayar pajak. Terus kalian bayar kepada siapa? Kami dibayar siapa? Kalau kami membayar pajak negara, dan negara sudahkah negara memberikan kepada kami? Para perantau-perantau, saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang ada di pelosok-pelosok desa, mereka punya hutang. Mungkin hutang kecil bagi kalian, tapi bagi mereka hutang itu besar. Karena mereka takut bila mana mereka mati meninggalkan hutang. Mereka tidak berani bermain hutang, tapi mereka terpaksa. Belum tentu saudara-saudaraku para pejabat, para pemerintah. Belum tentu orang punya hutang itu untuk beli mobil. Orang punya hutang untuk beli rumah. Orang hutang untuk foya-foya, belum tentu. Mungkin itu kalian, utang untuk foya-foya. Tapi kami semua sebagai rakyat, sebagai orang kampung, kami hutang untuk bertahan hidup. Kami hutang, melakukan utang piutang. Kami hanya untuk melakukan pengobatan bila mana keluarga kami ada yang sedang sakit dan kami tidak punya uang. Siapa yang akan membantu? Siapa yang akan membantu? Katanya disuruh gotong royong. Katanya disuruh guyub rukun. Katanya negeri kita, negara kita adalah sudah merdeka. Akan tetapi kemerdekaan yang seperti apa yang kalian maksud? Yang kalian bicarakan selama ini? Dulu eyang-eyang kami, leluhur kami, para pejuang yang terdahulu berjuang. Mereka adalah orang kecil, mereka orang pelosok, mereka orang kampung, mereka orang desa, mereka orang-orang yang miskin. Setelah merdeka, kalian yang menempati duduk kursinya. Kalian menempati kursi-kursi dan meja-meja itu. Kalian menguasai gedung-gedung yang mewah itu. Padahal yang berjuang adalah kami semua, eyang-eyang kami, leluhur kami. Tapi kalian tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ingat saudara-saudaraku semua, para pejabat, para pemerintah, para penguasa. Banyak para pekerja di PHK, banyak para pekerja dipecat. Mereka butuh ekonomi, mereka butuh lapangan pekerjaan.
Giliran mereka buka usaha dagang, kalian malah memberantakan, menghancurkan, malah membawa kursi, meja, dagangannya ke kantor kalian. Atau mungkin jangan-jangan kalian pengen membuka warung sendiri di depan kantor kalian. Atau sekalian kalian buka saja warteg di dalam kantor. Biar kami semua jajannya di dalam kantor kalian. Sekalipun seperti itu nggak masalah. Kami raja di atas raja. Kami adalah raja di atas raja. Kalian bukan siapa-siapa, wahai para pemerintah. Mungkin banyak orang yang takut berbicara seperti ini. Tapi jangan pernah menakut-nakuti saya. Saya tidak akan merengek-rengek. Saya tidak bisa disuap. Saya tidak bisa dibeli. Dan saya tidak bisa diatur selagi peraturan itu tidak benar. Faham kalian semua para pemerintah, para pejabat? Ingat, bila mana saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang ada di pelosok-pelosok sana mati karena kalian semua yang akan bertanggung jawab. Bila mana di antara kami ada yang mati kelaparan, mati karena stres, kalian yang akan bertanggung jawab dunia akhiratnya. Jadi saya berpesan kepada masyarakat Indonesia, tolong sampaikan suara saya ini kepada anak cucu kita, generasi berikutnya. Bila mana saya kelak atau nanti atau besok saya mati di tangan pemerintah, apabila saya mati di tangan para pejabat, ini akan menjadikan sejarah. Buat sejarah. Memang kalian anggap kami takut dengan pemerintah. Seandainya seluruh rakyat Indonesia menghancurkan istana kalian, menghancurkan rumah-rumah gedung kalian, kalian mau tinggal di mana? Kalian mau apa? Kalian mau mengerahkan tank, rudal, nuklir? Silahkan. Hancurkan sekalian saja rakyatmu. Racuni sekalian rakyatmu. Bunuh sekalian rakyatmu. Biar kalian tinggal sendiri di muka bumi ini. Mungkin kalian puas setelah rakyat-rakyatmu mati semua dan kalian tinggal sendiri di dunia ini. Mungkin kalian merasa puas jika kalian bisa menguasai dunia ini. Mungkin kalian akan puas jika kalian melihat mayat-mayat karena ulah kalian semua. Saya tidak pernah ikut organisasi apapun. Mungkin kalian menganggap saya FPI. Saya bukan FPI. Saya murni Nahdlatul Ulama. Tapi selagi itu benar, saya akan mengikuti. Saya akan mengikuti hati nurani saya, naluri saya. Karena alhamdulillah saya dari kecil memiliki naluri yang sangat bagus. Tidak seperti kalian, wahai para pemerintah. Naluri kalian binatang. Sifat dan karakter kalian binatang. Duit kalian bermiliar-miliaran, triliun-triliunan. Akan tetapi kalian tidak bisa memberikan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian menganggap mungkin ini kebijakan yang tepat supaya masyarakat tidak terjangkit corona, tidak tertular corona. Selama ini kami mungkin takut di mata kalian, tapi kami sebenarnya tidak takut dengan corona. Kami tidak takut. Disuruh pakai masker, kami sudah pakai masker. Disuruh cuci tangan, kami sudah cuci tangan. Ya. Disuruh swab, kami sudah swab. Disuruh vaksin, kami sudah vaksin. Tapi kenapa kami masih dibatasi? Boleh kalian memberikan vaksin kepada kami, tapi silakan dibuka lebar.
Mungkin kalian pernah membuat video atau siaran di televisi, presiden divaksin, pejabat divaksin, artis divaksin, pengusaha divaksin. Kami hanya melihat di televisi, tapi kami tidak melihat itu vaksin sama dengan kami atau tidak. Itu vaksin cairannya sama dengan vaksin yang masuk ke dalam tubuh kami sebagai rakyat atau berbeda. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu di balik layar kalian. Kami tidak tahu. Kalian boleh statement sama kok Pak, sama kok Mas, ini sama yang dimasukkan ke tubuhnya presiden, yang sama dimasukkan ke tubuhnya pemerintah, pejabat, artis, penguasa, pengusaha. Tapi kami sebagai rakyat kecil tidak tahu karena kami tidak mengenal namanya cairan-cairan kimia vaksin. Yang kami tahu hanyalah tidur, bangun tidur, kerja. Setelah kerja, istirahat, makan sama anak istri sama keluarga. Yang kami tahu hanya itu. Kalian ingat, kalian boleh menghina kami semua sebagai rakyat. Kalian boleh menginjak-injak kami semua sebagai rakyat. Akan tetapi, kelak kalian akan mati satu persatu. Kelak kalian akan hancur satu persatu. Kelak kalian akan gosong satu persatu. Ingat, tidak lama. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Jadi, dengar kalian semua para pejabat. Saya live streaming di YouTube. Saya live streaming di Instagram. Supaya kalian mendengar. Kalian teriak-teriak sok manis di jalanan pakai mobil mewah di kampanye. Salaman sama masyarakat, pelukan sama masyarakat. Giliran kalian sudah menjabat, apa yang kalian perbuat? Kalian masih kalah kan dengan mafia? Dengan elit global kalian kalah kan? Kalian saja itu masih bisa dikendalikan elit global. Jangan sok-sokan kalau pengen menjabat. Jangan sok baik. Jangan sok manis kalau pengen menjadi pejabat. Setelah kalian menjabat, kalian dikendalikan oleh elit global. Sehingga kalian lupa dengan tujuan pertama, tujuan awal, yaitu masyarakat. Mungkin kalian tujuannya baik, akan tetapi cara kalian yang kurang baik. Siapa yang akan menafkahi para yatim piatu, fakir miskin, yang mereka banyak sekali makan saja itu harus menunggu dikasih orang lain. Kalian harus bertanggung jawab. Kebangetan, zolim itu namanya. Banyak masyarakat yang pusing, stres. Mungkin kalau seandainya rakyat itu semua kaya raya, punya kendaraan, punya mobil, rumah mewah, di rumahnya stok makanannya banyak, duitnya di bank banyak, mungkin mereka walaupun kalian lockdown, disuruh PPKM setahun sekalipun, 10 tahun sekalipun nggak masalah. Nah kalau kami tidak punya semua itu, masa harus dipaksa PPKM? Masa harus dipaksa untuk lockdown? Ya kami bisa-bisa mati konyol, mati kelaparan. Kenapa banyak sekali perceraian di kala pandemik ini, banyak sekali perselingkuhan di pandemik ini? Ya karena perekonomian yang mocar macir, sehingga terjadilah kekacauan di dalam rumah tangga, di setiap manusia.
Banyak terjadi perceraian gara-gara ekonomi. Kenapa? Misalkan istri minta cerai gara-gara si suaminya tidak kerja. Bagaimana mau cari kerja? Bagaimana mau bekerja? Cari pekerjaan saja susah. Kemarin sebelum corona sudah bekerja malah di PHK. Setelah di PHK nganggur. Setelah nganggur istrinya minta cerai. Ternyata istrinya selingkuh sama pejabat. Ternyata istrinya selingkuh sama penguasa. Ternyata istrinya selingkuh sama pengusaha. Ternyata istrinya selingkuh sama pemerintah. Itu yang kalian mau. Kalian pengen tau punya perselingkuhan banyak. Pengen kalian punya simpanan banyak di setiap kota. Begitu cara kalian. Seandainya saya mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk melakukan people power, apa yang akan terjadi? Kacau, pasti kacau. Yang rugi juga kita sendiri, rakyat sendiri, yang rugi juga negara sendiri. Kami selama ini sabar, kami selama ini diam, bukan berarti kami buta, bukan berarti kami tuli, bukan berarti kami itu bisu, bukan berarti kami itu lemah, bukan berarti kami itu bodoh. Kami diam, itu karena kami taat, berusaha taat. Tapi kenapa kalian itu menyia-nyiakan ketaatan kami? Menyia-nyiakan kepercayaan kami. Oke, mungkin kami sebagai orang tua dari anak-anak kami, seandainya kalian berhasil membunuh kami semua, dan anak-anak kami akan menjadi yatim piatu. Yatim piatu terbesar di dunia itu akan menjadi sejarah sepanjang masa. Mungkin akan menjadi sejarah dari Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Gak apa-apa, sekalian racuni sekalian rakyatmu, gak apa-apa. Bagus. Pemerintah yang bagus seperti itu. Berani, rela meracuni rakyatnya sendiri demi sesuatu yang kalian anggap benar. Oke, mungkin sahabat-sahabat semua, live di YouTube mungkin cukup sekian. Tolong disampaikan kepada anak-anak kita semua, keluarga kita, share sebanyak-banyaknya supaya video ini terdengar di telinganya pemerintah. Saya mewakili jutaan, miliaran nyawa di dunia. Saya masa bodoh. Kalian mau berbuat apa untuk saya, kepada saya sudah masa bodoh. Saya sudah siap. Lebih baik saya dibenci oleh pejabat. Lebih baik saya dibenci, dimusuhi oleh pemerintah. Demi saya mendapatkan cinta dari rakyat. Saya cuma sekolah lulusan SD. Saya cuma sampai kelas 2 SMP saya keluar. Akan tetapi saya tidak bodoh. Kenapa? Karena ilmu tidak hanya di bangku sekolah. Tapi ilmu bisa saya dapatkan dimanapun. Pengalaman saya sendiri maupun pengalaman orang lain. Itu ilmu. Jangan pernah menyepelekan orang diam. Orang diam belum tentu buta, orang diam belum tentu tuli, orang diam belum tentu bisu, dan orang diam karena berusaha untuk taat kepada pemerintah. Jangan pernah menyia-nyiakan ketaatan kami. Saya rela menjadi tumbal negara. Rela saya menjadi tumbal negara. Asalkan negara ini benar-benar merdeka 100%, benar-benar merdeka seutuhnya,
Saya rela menjadi tumbal untuk negeri ini demi masyarakat, demi rakyat. Saya akan berdoa, jika kalian bersikap seperti ini terus, saya akan berdoa, ya Allah, hancurkanlah bumi ini secepatnya, gulunglah bumi ini secepatnya, ya Allah, ya Rabbi. Kiamatkan sekalian secepatnya daripada kezaliman, kesesatan, kemunafikan, kemungkaran, kesyirikan, kebiadaban para penguasa, para orang-orang zalim. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berpesan kepada kalian semua, saudara-saudaraku, netizen, sahabat GNS, masyarakat khususnya Indonesia, para buruh, para nelayan, para petani, para TKI, para perantau. Saya berpesan kepada kalian, jangan lupa tersenyum, senyumlah terus. Saya akan berusaha memberikan edukasi, saya berusaha akan memberikan tampilan tayangan-tayangan, hiburan-hiburan, dan tontonan-tontonan untuk kalian semua supaya kalian tidak stres. Semoga setiap video-video saya bisa menghibur kalian. Semoga setiap video-video saya bisa mengisi waktu luang kalian agar kalian tidak pening, agar semoga kalian tidak stres. Mungkin dengan seperti ini kita bisa saling berkomunikasi, mungkin dengan seperti inilah kita bisa saling berbagi. Jangan dibawa larut-larut, jangan terlalu memaksakan pikiran, dibuatlah senang, dibuatlah happy. Karena ingat, para penguasa di luaran sana yang duduk di meja kursi meja pemerintahan, gedung DPR, MPR, sekalipun istana, mereka asik-asikan. Mereka tidak tahu yang kalian rasakan. Jadi kalian, saya mengajak kalian semua, semangat terus. Jangan putus asa, semangatlah terus dan tersenyumlah. Jangan cemberut, senyum lebar-lebar. Jangan cemberut. Saya memohon kepada kalian, teruslah ceria, teruslah happy. Dengan cara apapun, dengan cara apapun. Sering-seringlah kita berkomunikasi canda tawa dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan kawan-kawan, teman-teman, kerabat-kerabat. Jangan diambil pusing. Saya paham kalian semua dalam posisi yang sulit, yang amat sulit, yang sedih, yang kritis. Tapi mau tidak mau kita harus menjalaninya. Menjalani kehidupan ini semua. Mau tidak mau kita semua harus menyelesaikan tugas kita di dunia ini, yaitu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Teruslah bersenyum kawan-kawanku semua. Semoga kalian semua bahagia, semoga kalian semua sehat selalu, semoga kalian semua dijauhkan dari kezoliman maupun sifat zolim, semoga kalian semua dijauhkan dari pakebluk wabah, virus, penyakit, lahir maupun batin. Semoga kalian semua diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, dan semoga kalian semua dijauhkan dari pemikiran otak-otak yang sangat-sangat licik. Semoga kalian semua diberikan kemanfaatan dan keberkahan setiap nafas kalian, setiap langkah kaki kalian, setiap pemikiran dan perasaan hati kalian. Semoga kalian semua sukses, semoga kalian semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya Nur Samsun Al-Fakir mengucapkan terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawat.